Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah. Kita kembali di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali menghadapi fenomena penyimpangan seksual. Dengan pergaulan yang baik dan juga bagaimana menjaga diri orang tua, menjaga anak-anak kita agar tidak terjebak dalam penyimpangan seksual. Di antaranya dengan membentengi dengan din, membentengi dengan agama Islam. Nah, ini akan dijelaskan di segmen 3 ini bersama Kiai Haji Abdul Wahab. Selamat mengikuti. Fadhal Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Para tuan guru yang saya muliakan, Ibu bapak, jamaah, masjid Sitrin Assalam, pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh Nusantara yang saya muliakan, dan kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu, Ibu, adalah satu-satunya kitab suci yang masih orsinil, yang keberadaannya tidak akan bisa dirusak. Sebagaimana firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menjaga Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah banyak mengisahkan kaum-kaum terdahulu. Ada banyak kaum yang pernah hidup di muka bumi ini. Ada kaum yang diberikan kenikmatan oleh Allah, diberikan anugerah oleh Allah, dan ada juga kaum yang dibinasakan oleh Allah, diberikan azab oleh Allah. Dan menurut para ulama tafsir, ayat kisah ini jumlahnya lebih banyak daripada ayat hukum. Dan ada yang mengklasifikasi mengapa ayat kisah ini jumlahnya lebih banyak, agar kita menjadikan ibrah, menjadikan pelajaran dari kisah-kisah masa lalu. Kalau di dalam Al-Quran diklasifikasi ayat hukum jumlahnya 500. Ayat kisah lebih dari 1000, ayat amar 1000, ayat nahi 1000, ayat ancaman 1000, ayat janji 1000, dan ada 100 ayat doa. Jadi kalau kita berdoa, Rabbana atina melulu apa? Yang lain apa? Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana inni askantu min dzurriyyati, Rabbana waj'alna muslimaina laka, Rabbana afrigh alaina, Rabbana ighfirli wa liwalidayya. Itu dicek di dalam Al-Quran, jumlahnya 100. Nggak percaya, cek sekarang. Jumlahnya 100. Dan ada 66 ayat nasih dan mansuh. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran kisah-kisah kaum-kaum terdahulu. Ada yang diberikan rahmat dan anugerah oleh Allah, dan ada juga yang diadab dan dibinasakan oleh Allah. Maka Allah berfirman, wa'ada wa thamuda wa ashab ras wa qurunum baina dzalika katsira. Ada kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, dibinasakan oleh Allah karena mereka durhaka kepada Allah. Ada kaum Thamud, kaumnya Nabi Soleh, juga dibinasakan oleh Allah. Ada Ashabaros, Ashabaros ini membunuh para nabi-nabinya. Wa qurunum baina dzalika katsira, dan masih banyak lagi kaum-kaum yang dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan itu bisa saja terjadi saat ini. Jikalau pelanggaran-pelanggaran yang pernah dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu terjadi saat ini. Maka fenomena penyimpangan seksual tentunya kita merujuk pada kisah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut ini, pemirsa, adalah seorang yang mulia. Seorang nabi yang mulia yang diutus kepada masyarakat yang rusak. Masyarakatnya rusaknya sampai Nabi Lut kaget. Wow, lihat masyarakat ini rusaknya nggak umum. Kerusakan masyarakat yang ada zaman itu tidak pernah ada pada masa-masa sebelumnya. Sampai dikatakan innakum latatunar rijala syahwatan. Saat itu kaum Nabi Lut melihat kaumnya itu yang laki-laki. Pertamanya nih, yang laki-laki syahwatnya, nafsunya enggak sama yang perempuan, yang laki-laki lebih condong syahwatnya kepada laki-laki. Kalau sekarang terjadi, awas. Ibu bapak, pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada, Nabi Lut ini adalah seorang nabi yang mulia yang diutus pada kaum yang rusak.
Mereka sampai Nabi Lut berkata melihat kaumnya seperti ini. Nabi Lut kaget, Pak. Apa kata Nabi Lut? Atatunal fakhishatan. Mengapa engkau berbuat kerusakan seperti ini? Masabaqakum biha, yang sebelumnya tidak ada min ahadin minal alamin. Tidak ada di seluruh alam ini yang melakukan seperti apa yang kalian lakukan. Sejak zaman dulu tidak ada yang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut ini. Mereka melakukan sebuah kerusakan yang paling rusak. Jadi benar bahwa yang pertama kali melakukan penyimpangan seksual itu adalah kaumnya Nabi Lut dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pembinasaannya? Mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Amin. Ini yang bahaya, hadirin. Kalau ini terjadi, fenomena ini muncul, maka kata para sahabat, Rasulullah Muhammad SAW sampai mengingatkan, la'ana Rasulullah Muhammad SAW al-mukhannis. Al-mukhannis itu seorang perempuan yang mirip sama laki-laki. Kalau zaman dulu, maaf saya di pesantren, kalau lihat cewek pakai celana itu kaget. Kok cewek pakai celana? Sekarang lihat cewek pakai lepis biasa nggak? Biasa. Cewek pakai baju pendek biasa. Pakai celana biasa. Dulu kita heran. Al-mukhannis minar rijal, perempuan yang menyerupai kepada laki, nyerupai saja Nabi laknat. Dan wal mutarajilati minan nisa, dan laki-laki yang menyerupai kepada perempuan, orangnya laki tapi tangannya lambai-lambai, tulangnya lunak Habib. Lah ini penyakit menular. Sampai ada ahli penyakit kejiwaan mengatakan bahwa penyimpangan seksual itu bukan kodrat, tapi itu adalah apa? Penyakit jiwa. Maka kalau orang berlaku penyimpangan seksual berarti jiwanya sakit. Pemirsa Damai Indonesiaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kaum-kaum yang dihancurkan, termasuk kaum Nabi Lut ini dihancurkan oleh Allah. Apa kata Allah? Ja'alna 'aliha safilaha. Allah balik itu buminya. Bumi yang di bawah dibalik ke atas. Saya pernah datang ke sana di wilayah Sadum. Di wilayah Jordania ada namanya Laut Mati, Dead Sea, daerah terendah di alam bumi ini, terendah Dead Sea. Dan saya masuk ke lautnya, kita nyemplung ke lautnya aja Bu, nggak bisa tenggelam. Dan tidak ada satu binatang pun yang hidup di laut itu. Karena itu disebut dengan laut mati, binatang masuk ke situ pasti mati. Dan itu airnya rasanya pahit karena kadar garamnya yang sangat tinggi. Kita berenang nggak bisa tenggelam karena itu adalah bumi yang dibalik. Ja'alna 'aliha safilaha. Dijadikan oleh Allah yang bawah jadi atas, yang atas dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Damai Indonesiaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka awas. Nabi sudah memberikan wanti-wanti. Nanti di akhir zaman bakal muncul wa ma dhahara amala qaumi Lut. Nanti bakal muncul di akhir zaman orang yang berbuat seperti amal-amalnya pada zaman Nabi Lut. Mereka dengan bangga, tidak punya rasa malu, tidak punya pendidikan agama. Mereka bodoh, tidak pernah kenal kepada agama. Maka mereka itulah yang menyebabkan diturunkannya azab Allah kepada kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzu. Kalau ada itu terjadi, Allah murka, Allah marah. Maka kalau Allah turunkan murka dan azab, yang kena bukan orang yang berbuat salah saja. Dan kita yang baik, kita orang-orang yang berbuat soleh pun termasuk terkena di dalamnya. Sebagaimana firman Allah, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kamu akan suatu musibah fitnah azab yang tidak saja Allah timpakan kepada orang-orang yang bersalah, yang selaginya akan kena musibah dan azab lantaran dolimnya umat manusia kepada Allah yang tidak berdosa pun jadi kena azab. Maka mari kita kembali kepada agama agar terhindar dari hal-hal yang demikian. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa penjelasan dari Ustadz Kiai Haji Abdul Wahab. Pemirsa, mudah-mudahan kita dapat terhindar dari perbuatan maksiat tersebut. Dan pemirsa pasti sudah banyak pertanyaan dari para jemaah, salah satunya jemaah di sebelah saya. Dengan Bapak siapa Pak? Kholiluddin. Bapak Kholiluddin, silakan pertanyaan disampaikan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izin bertanya, apabila dalam suatu keluarga ada misalnya ternyata anaknya itu mengalami gangguan seperti ini, adakah tempat atau usaha yang supaya anak ini bisa dikembalikan lagi, sehat kembali, sehingga bisa kembali normal kembali? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Dan Ustadz kita akan menjawabnya ya, tetapi di segmen selanjutnya pemirsa. Jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda tetap di Damai Indonesiaku.